Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita ya, belajar kita menggali ilmu-ilmu praktis tentang pendidikan ini ya, utamanya tentang bagaimana kita mengelola classroom management. Bapak Ibu, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan dalam kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kita bisa melatih anak-anak berpikir kritis ya. Karena apa, dalam profil kurikulum Merdeka ya, berpikir kritis ini menempatkan posisi penting ya, sehingga apa? Sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita gali secara khusus ya, di samping tentunya materi-materi yang lainnya. Tapi berpikir kritis ini poinnya sangat tinggi ya, sangat tinggi untuk bisa kita ulas bersama ya. Jadi bagaimana kita bisa memacu kebiasaan berpikir kritis ini kepada anak-anak kita ya. Bapak Ibu, ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, pembicaraan tentang berpikir kritis di ruang publik ya, kita lihat bagaimana media-media ya yang menempatkan judul-judul tentang berpikir kritis ini dengan mengaitkannya dengan perilaku kita di media sosial ya. Contohnya seperti ini. Pentingnya berpikir kritis lawan berita hoax ya. Jangan gampang terhasut, inilah pentingnya berpikir kritis di media sosial. Ini berita Jatim dan ini liputan 6 cek fakta. Kemampuan berpikir kritis bisa hindarkan anak dari terpapar hoax ya. Jadi bukan soal anak saja Bapak Ibu ya, orang tua kita sendiri ya seringkali tidak hati-hati dalam menerima berita dan menyampaikannya kepada orang lain ya. Jadi untuk itu bagaimana cara kita mendapatkan informasi yang begitu gencar, bagaimana kita menyaring di otak kita ya untuk memilah mana hal yang penting, yang bermanfaat, yang bisa kita pakai untuk diri kita, yang kita bisa share kepada teman-teman kita. Nah, itulah peran berpikir kritis. Tapi sebenarnya apakah seperti itu berpikir kritis itu? Apakah hanya untuk menghindari anak-anak atau kita sendiri dalam mengantisipasi berita hoax atau berita bohong ya? Nah, untuk itu Bapak Ibu ya, pertanyaannya apa dan seperti apa sih berpikir kritis itu ya? Seperti apa berpikir kritis ini menurut sebenarnya Pak Menteri Nadiem ya. Ini saya potong ya sedikit ya. Kemudian bagaimana cara kita melatih anak-anak kita berpikir kritis ya. Bapak Ibu, seperti apa berpikir kritis dan bagaimana cara melatih critical thinking? Nah, kita lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton ya podcastnya Deddy Corbuzier dan Nadiem Makarim, ada di menit 23 sampai 27. Ini sebenarnya kemarin saya sudah coba ambilkan potongan video, saya putarkan di video ini ya. Tapi ketika saya upload ternyata tidak boleh karena ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Jadi untuk itu saya berharap Bapak Ibu mau memutar podcastnya Deddy Corbuzier dan Nadiem ya, tulis aja di situ podcast Deddy Corbuzier dan Nadiem Makarim ya. Nanti di menit 23 sampai ke 27 bagaimana Mas Menteri Nadiem ini menjelaskan tentang critical thinking ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk membuat satu resume ya, membuat satu inti dari penyampaian Nadiem itu ya, ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Ya, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, bernalar kritis ini yang mendapat poin penting, sorotan penting ya dalam bahasan yang disampaikan dalam podcastnya dari Corbuzier tadi ya. Nah,
Kemudian bila mana ingin mendapat info yang lebih jauh Bapak Ibu ya, saya coba mendapatkan inti daripada bernalar kritis itu ya. Seperti apa sebenarnya berpikir kritis, bernalar kritis, critical thinking itu ya. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan ya, dan menyimpulkan. Nah, dalam ini ada 4 elemen kunci ya. Yang pertama adalah bagaimana memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi begitu banyak informasi yang kita dapatkan. Karena apa? Kalau dulu kita, zaman kita mendapatkan informasi kalau nggak dari koran, langganan koran, ya televisi, radio, ya. Dan yang memberitakan itu suatu lembaga-lembaga yang memang punya hak untuk melakukan itu dan bisa diuji kebenarannya, ya. Walaupun arahnya lebih kepada mendukung pemerintah, ya. Tapi saat ini, ya, kepentingannya cuma satu waktu itu. Kepentingannya itu adalah kepentingan informasi yang didominasi oleh pemerintah. Tapi saat ini, ya, Bapak Ibu, saat ini setiap orang punya kepentingan. Katakanlah dia membuat channel YouTube. Kita lihat saja, hanya satu berita itu ada puluhan, ya, ada ratusan bahkan ribuan informasi yang kita bisa dapatkan ya dari satu kejadian yang sedang viral. Ya. Mana yang benar? Nah, mana yang benar? Nah, disitulah kemampuan kita, kemampuan anak kita untuk memperoleh, memproses informasi dan gagasan itu. Ya, sehingga kita tidak mengambil bahan ya, mengambil sampah kita proses keluarnya sampah. Ya. Nah, apakah sampah diproses akan berhasil emas? Nggak akan mungkin. Ya, karena masuknya sampah, gitu kan? Tapi sampah sebelum masuk ke otak kita, ya, kita harus pilah dulu, kita buang. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat, ya, dan bermanfaat. Nah, dan hal ini memang tidak mudah, ya, perlu kemampuan bernalar kritis, ya, seperti itu. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Logikanya harus juga masuk. Ketika mendapat informasi, logis nggak ini? Kalau nggak logis, ya buang, ya. Kalau nggak, ini cari berita lain. Ya, begitu mudah kita sekarang mencari berita, ya. Tentunya dari sumber-sumber resmi, ya, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan katakanlah kita mengambil dari sumber resmi, ya, kita bisa menjadikan referensi, ya. Tapi kalau tidak, ya itu tadi saya katakan bahwa semua orang punya kepentingan, ya, kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan membuat konten, kepentingan untuk viral, kepentingan macam-macam, ya, kepentingan itu. Jadi inilah diperlukan, ya, untuk memilih dan memilah, ya. Yang ketiga harus Bapak, ya, 1, 2, 3, 4 harusnya, ya. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang keempat adalah mengambil keputusan, ya. Mengambil keputusan itu adalah salah satu bentuk keberanian, ya, yang harus diambil oleh seseorang yang mempunyai sifat kritis, ya. Karena apa? Tanpa berani mengambil keputusan, ya, seseorang itu hanya bicara soal gagasan, ya. Tapi pengambil keputusan itu ada 2 hal yang penting dalam proses pengambil keputusan. Yang pertama adalah suatu keberanian, yang kedua adalah add value, ya, manfaatnya. Jadi kalau dia sudah mendapatkan manfaatnya, putuskan hal yang penting seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang bagaimana cara melatih critical thinking, ya, bernalar kritis ini, ya. Nah, kemudian saya mencoba mencari beberapa sumber, ya. Ternyata di sini The Learning Lab, ya, saya mendapatkan suatu artikel yang bagus sekali, ya. Di sini untuk mengasah kemampuan berkritis, ya, coba biasakan menanyakan 5 pertanyaan penting ini. Jadi intinya ya Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat
Ada 5 pertanyaan untuk melatih berpikir kritis, dan ini bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah untuk mendidik anak kita, ya. Kemudian juga di sekolah, ya, di sekolah. Yang pertama apa? Pertanyaannya, apa tujuannya? Yang kedua, apakah ada cara lain? Yang ketiga, apa bedanya? Di mana perubahannya? Yang keempat, di mana Anda mendapatkan informasi lebih lanjut? Dan yang kelima adalah, bisakah Anda memberikan saya contoh? Ya, oke, satu-satu akan kita bahas, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, apa tujuannya? Dengan menanyakan mengapa dia melakukan aktivitas, ya kita sedang mengajarkan anak untuk nilai-nilai tujuan. Ya, apakah anak kita betul-betul paham dengan apa yang dikerjakan? Apakah anak-anak kita hanya sekedar ikut-ikutan? Ya, apakah anak-anak kita hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa tujuan? Ya, yaitu maunya guru seperti itu ya dikerjakan, tujuannya untuk dapat nilai bagus, ya. Atau ada hal lain yang dia bisa dapatkan nilai-nilai tertentu sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan itu sesuai dengan talentnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keinginannya. Nah, itu bisa kita deteksi, ya, sambil mengajarkan anak untuk berargumentasi, ya, melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang sedang dibangunnya, ya. Yang kedua adalah penjelasan tentang mengapa, ya, sangat membantu mengevaluasi tujuannya dan memahami situasi atau tugas yang sedang dihadapi. Jadi tadi setelah kita tanya tujuannya apa, kan katanya mengapa kamu harus lakukan ini. Nah, ketika kata mengapa itu tentunya dia akan menjelaskan, ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan. Nah, Anda juga dapat memingkai ulang pertanyaan dengan berbagai cara ketika Anda melakukan hal ini, apa yang terjadi, ya. Jadi ketika melakukan pekerjaan itu, apa yang terjadi, ya. Kemudian mengapa ini penting bagimu, ya. Kemudian sederhananya, mengapa Anda ingin melakukan itu. Nah, ini bagaimana konsep tujuan kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya apa? Supaya kita mengetahui anak kita mengerjakan sesuatu, dan juga mereka juga, anak-anak kita juga paham mengerjakan sesuatu dengan tujuan, nilai-nilai, value added tadi, ya, manfaatnya, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada cara lain? Nah, berpikir kritis, ya, diperlukan untuk memecahkan masalah. Terkadang dalam hidup hal-hal tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi solusi lain akan mendorong anak menjadi lebih kreatif dan banyak akal, ya. Tidak terjebak dalam satu cara tertentu dalam melakukan sesuatu, dan juga mengelola stres dengan lebih baik. Jadi ketika dia sudah melakukan sesuatu, anak tersebut juga harus melihat kalau gagasan ini gagal, kira-kira ada cara lain nggak? Ya, nggak mungkin gagal, ya, saya seperti itu kan, nggak mungkin gagal. Kalau nggak mungkin gagal, berarti dia siap untuk stres. Tapi kalau misalkan ini gagal, dia coba untuk melengkapi di plan kedua, ya, dan seterusnya. Dan hal seperti itu akan menjadi mereka untuk terbiasa untuk berpikir opsional, tidak hanya satu pemikiran, tapi dia punya satu tujuan, ya, tetapi ada beberapa cara yang dia siapkan. Jadi, nah, Anda dapat menyusun ulang pertanyaan dengan cara lain seperti apa alternatifnya, ya, apalagi yang bisa kamu lakukan selain ini, bagaimana itu bisa dilakukan secara berbeda, bagaimana itu bisa dilakukan dengan lebih baik, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini merangsang anak untuk memikirkan cara, memikirkan opsi, ya, dan kemudian tentunya akan menghindari stres, ya. Jadi kalau satu tidak berhasil, dia akan mencoba cara kedua, cara ketiga, dan cara-cara berikutnya, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di mana perubahannya, apa bedanya, ya. Nah, mampu membedakan sebab dan akibat, ya, adalah salah satu keterampilan yang didorong oleh pemikiran kritis, ya. Ini berarti memiliki pandangan ke depan untuk memprediksi apa yang bisa terjadi berdasarkan situasi saat ini, ya. Jadi dorong anak Anda untuk membangun rantai sebab akibat. Bapak Ibu, saya punya contoh, ya, contoh kebetulan anak saya
waktu itu kami sedang dalam perjalanan dari Balikpapan mau ke Medan, ke Sumatera Utara, transit di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Ya, kemudian karena bolak-balik delay, ya tahulah pesawat dulu. Sekarang pun sering delay, tapi dulu parah delaynya ya. Jadi kami sampai di Jakarta tuh jam 10, jam 7 malam belum berangkat ya. Karena pesawatnya bolak-balik mengalami masalah itu. Lalu apa yang terjadi? Ya karena ini juga tujuannya ke tujuan yang orangnya cukup keras-keras ya, ke Medan ya. Maka terjadilah ya, penumpang-penumpang itu sangat marah kepada petugas airline-nya ya. Lalu anak saya bertanya, anak saya waktu itu masih berusia sekitar 9-10 tahun lah ya. Anak saya tanya, "Pak, kasihan Mbak itu, ya kan? Kenapa sih dimarah-marah gitu ya? Ya, jadi kenapa orang itu marah-marah sama Mbak itu?" Saya tanya kembali, "Menurut kamu kira-kira marahnya kenapa?" "Ya karena kita terlambat berangkat Pak," gitu. Nah kira-kira Mbak itu bisa menyelesaikan masalah nggak? Ya nggak bisa Pak, karena dia kan bukan yang tahu. Yang tahu ya pilotnya lah, atau siapa kan gitu, kata dia, bahasa dia. Oke, kalau gitu bagaimana kita coba cari tahu ya? Bagaimana kalau kita coba cari tahu kenapa pesawat ini terlambat ya? Lalu kami berdua datang ke kantor maskapainya. Saya tanyakan bahwa saya ingin ketemu dengan siapa yang mengambil keputusan dalam pemberangkatan pesawat dengan kode ini. Gitu kan. "Oh, ini Pak. Oke, saya ingin ketemu karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan." Tapi akhirnya saya ditemukan oleh salah satu supervisor di sana. Ya, saya ceritakan bahwa besok saya harus ada di Medan ya, karena saya anak tertua, saya menikahkan adik saya. Undangan sudah beredar. Ya, yang penting malam ini jam berapapun juga saya harus sampai di Medan, gitu kan? Nah, karena dia juga belum bisa menjamin keberangkatan, maka dia usahakan pindah pesawat, ya kan? Waktu itu dari pesawat A ke pesawat Garuda pada waktu itu. Kita pilih Garuda walaupun tambah ongkos sedikit, tapi dia akan mengusahakan, ya. Nah, akhirnya kami dapat solusi untuk pindah ke pesawat lain, ya, tanpa harus marah-marah. Nah, jadi apa yang penting yang kita bisa raih dari situ adalah bila ada perubahan sesuatu ya, bila ada sebab akibat sesuatu ya, kita juga harus tahu mata rantainya ya, sehingga apa kejadian-kejadian yang pesawat delay tadi ya, kalau kita marah sama petugas office tadi ya percuma saja gitu. Nah, saya mencoba untuk mengajarkan anak saya untuk berpikir sebab akibat, mata rantainya, sehingga dia akan mengatakan, "Cuma aja Pak marah-marah tuh nggak ada gunanya, marah sama Mbak itu." Iya ya, nah, ini dia paham ya bahwa kita perlu mencari jalan ya untuk berpikir kritis dan mencari solusi ya, bukan sekedar melampiaskan kemarahan. Itu pengalaman saya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, di mana Anda mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Jadi berpikir kritis itu mengambil keputusan yang efektif, membutuhkan data yang dapat diandalkan. Jadi untuk mendorong anak untuk menjadi lebih banyak akal, ajari dia untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan bersikap bijaksana ketika mendekati orang untuk mendapatkan informasi. Jadi dia juga harus mencoba untuk menggali informasi kepada orang-orang kunci yang memang dia bisa dijadikan sumber informasi. Ya, jadi mulailah dengan 5W1H, apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana, menyangkup semua dasar akan membantu anak Anda untuk memverifikasi apakah informasi yang dia terima dapat dipercaya. Ya tentunya sekarang sudah zaman internet, di Google, di mana saja kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak, tapi informasi itu kan perlu kita cross check. Ya. Nah, kemudian ketika dia menjelaskan sesuatu, dia bisa menerangkan sumbernya dari sini. Saya mendapat informasi dari sini, ya. Sehingga apa? Tidak sekedar berdebat, tidak sekedar berargumentasi, tapi dia sudah bisa menyampaikan suatu gagasan dengan disertai dengan informasi referensi yang cukup. Ya, semakin kuat
informasinya, semakin dia bisa menunjukkan kualitas dia untuk berpikir kritis ya. Dan yang kelima Bapak Ibu, bisakah Anda memberikan contoh ya? Komunikasi yang jelas adalah kunci untuk mengasah pemikiran kritis, dan hampir tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan jelas tanpa meminta klarifikasi. Jadi tidak menelan mentah-mentah satu informasi yang didapatkan. Tentu ada cross check, tentu ada klarifikasi ya. Jadi dorong anak kita untuk berbicara dan mengklarifikasi masalah ketika dia bingung dengan sesuatu ya. Ini dapat dikaitkan dengan tugas sekolah atau hanya dengan beberapa instruksi yang telah diberikan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyampaikan suatu tugas, itu juga disertai dengan apa? Disertai dengan tujuannya. Tujuan apa kita mengerjakan ini? Manfaatnya apa? Bagaimana caranya? Ya, caranya bisa ada panduannya. Kemudian juga schedule-nya juga harus jelas ya. Jadi untuk itu ketika anak mendapatkan informasi yang cukup ya, dia akan mengembangkan informasi ini, akan mengembangkan proyek-proyek yang dikerjakan ini dengan berbagai informasi yang dia butuhkan untuk menguatkan ya ide-ide, gagasan dan tugas yang Bapak Ibu berikan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sekedar memberikan tugas, berarti Bapak Ibu tidak merangsang untuk berpikir kritis ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu ya, dimulai kita belajar. Kita terus terang kita harus belajar untuk masalah berpikir kritis ini, karena jujur dikatakan budaya kita ya bukan budaya yang kritis ya. Karena apa? Kita sama orang tua dulu kalau kita menyampaikan gagasan, bisa jadi kita dianggap anak yang tidak patuh sama orang tua, ngelawan sama orang tua. Nah, hal-hal yang seperti itu ya, ini kan jadi persoalan karena anak kita tidak lagi berpikir kritis ya. Jadi untuk itu tetaplah kita menjaga budaya kita ya, sopan santun tetap dijaga, tapi bahasanya ya harus dijaga. Tapi inti dari anak-anak untuk berpikir kritis itu kita dorong dari 5 pertanyaan penting tadi ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Presentasi ini kita buat linknya ya, link download presentasi ini akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Jadi tulis sudah download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda. Jadi Bapak Ibu kalau ada request ya, sampaikan kebutuhan Anda untuk tayangan berikutnya. Jadi kita akan evaluasi, akan kita lihat apakah memang sesuai dengan tema kita dalam konten di YouTube kita ini ya. Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.